Pernah dengar nama yang saking kuatnya sampai jadi simbol sebuah ide? Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu tokoh yang kayak gitu, Abu Dzar Al-Ghifari. Seorang pria yang prinsip, integritas, dan keberaniannya jujur aja sampai bisa mengguncang sebuah kekaisaran. Oke, kita mulai dari sini ya. Lihat kutipan di layar ini. Ini bukan pujian biasa loh. Ini kesaksian langsung dari Nabi Muhammad sendiri. Pujian setinggi ini jelas bikin kita langsung penasaran kan? Siapa sih Abu Dzar ini? Dan apa yang bikin dia sampai dibilang orang yang paling jujur kata-katanya? Orang paling jujur? Oke, yuk kita bedah gimana sih perjalanan hidupnya sampai bisa dapat gelar seluar biasa itu? Jadi, semua ini bermula dari sebuah pencarian. Sebuah perjalanan personal yang dalam banget, jauh sebelum namanya dikenal banyak orang. Jadi gini, jauh sebelum Islam menyebar luas, Abu Dzar ini udah jadi pencari kebenaran. Coba bayangin, di tengah sukunya, Ghifar, yang masih menyembah berhala, dia sendirian udah sampai pada kesimpulan, pasti cuma ada satu pencipta. Nah, kebayang nggak gimana rasanya pas dia dengar kabar ada seorang nabi di Mekah yang ngajarin hal yang persis sama dengan yang dia yakini? Wah, itu bukan cuma berita biasa, itu kayak panggilan jiwa buat dia. Dan perjalanannya ke Mekah ini bukan main-main loh. Dia nekat menyeberangi padang pasir yang ganas sendirian. Modalnya cuma satu, harapan buat nemuin kebenaran. Jadi pas dia sampai di Mekah, badannya mungkin udah capek banget, tapi semangat di matanya itu lagi menyala-nyala. Tapi Mekah waktu itu bukan tempat yang aman buat orang kayak dia. Mengikuti ajaran baru itu risikonya nyawa. Jadi Abu Dzar nggak bisa dong asal nanya-nanya, permisi Muhammad di mana ya? Nggak bisa. Dia harus bergerak diam-diam, kayak intelijen, nyelinap di keramaian, pasang telinga baik-baik, berharap bisa menangkap satu nama itu, Muhammad. Dan akhirnya, pencariannya selesai. Dia berhasil ketemu langsung sama Nabi, dia dengar sendiri pesannya, dan disitulah, saat itu juga, tanpa ragu sedikitpun, dia mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat yang mengubah total hidupnya. Ini adalah titik akhir dari pencarian panjangnya dan awal dari segalanya. Nah, biasanya kan kalau orang udah nemu kebenaran, dia bakal jaga baik-baik, disimpan dulu. Tapi Abu Dzar beda banget. Dia justru melakukan hal sebaliknya. Dan inilah yang nunjukin jiwa revolusionernya. Di sini kita lihat ada dua pandangan yang beda banget. Di satu sisi, Nabi menasihati dia buat main aman, hati-hati, kembali dulu ke kaumnya. Kenapa? Karena dakwah Islam waktu itu masih sembunyi-sembunyi, masih underground. Tapi di sisi lain, Abu Dzar ngerasa kebenaran yang baru dia temukan ini terlalu besar, terlalu penting untuk dibisikin. Dia bilang, demi Tuhan, aku nggak akan tenang sebelum meriakan ini di masjid. Dan bener aja, itu yang dia lakukan. Dia jalan ke jantung kota Mekah, ke Ka'bah, pusat kekuasaannya kaum Quraisy, dan melakukan sesuatu yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Dia meneriakan syahadat sekeras-kerasnya. Ini adalah deklarasi keimanan Islam pertama yang diucapkan secara terbuka di depan umum. Bayangin, ini kayak deklarasi perang verbal terhadap seluruh sistem kepercayaan mereka saat itu. Reaksinya udah bisa ditebak. Kaum Quraisy langsung mengeroyok dia, dipukuli sampai pingsan. Tapi ini bagian yang paling gilanya. Pukulan itu ternyata nggak bikin dia kapok. Besoknya, dia balik lagi ke tempat yang sama dan melakukan hal yang persis sama. Dan ya, dia dipukuli sampai pingsan lagi untuk kedua kalinya. Ini bukan lagi soal keyakinan biasa, ini udah pembangkangan total. Oke, keberaniannya di Mekah itu ternyata baru pemanasan. Sekarang, keyakinan pribadinya ini akan berubah jadi sebuah gerakan massa. Jadi setelah insiden di Mekah itu, dia menuruti nasihat Nabi dan pulang ke kaumnya. Tapi, dia pulang bukan buat sembunyi loh, dia menyalurkan semua semangatnya itu untuk berdakwah. Dan hasilnya luar biasa. Gak cuma seluruh sukunya, Ghifar, tapi suku tetangganya, Aslam, juga ikut masuk Islam karena usahanya. Coba dibayangin adegan ini. Bertahun-tahun lalu, dia datang ke kota sendirian, seorang pencari. Sekarang, dia kembali. Tapi kali ini, dia memimpin iring-iringan besar dari dua suku sekaligus yang udah jadi Muslim. Ini bukti nyata yang luar biasa banget dari kekuatan keyakinan satu orang. Dan reaksi Nabi pas melihat rombongan besar itu segalanya. Doa beliau untuk suku Ghifar dan Aslam itu bukan cuma doa biasa, itu kayak stempel pengakuan tertinggi atas misi luar biasa yang udah diselesaikan oleh Abu Dzar.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling terkenal dari kisah hidupnya. Perannya sebagai suara hati bagi sebuah kekaisaran yang mulai terbuai kemewahan. Oke, biar kita paham perjuangannya, kita perlu lihat konteks zamannya dulu. Di masa Nabi dan Khalifah Umar, hidup sederhana itu jadi standar. Tapi seiring kekaisaran Islam makin luas, harta kekayaan mulai membanjir. Tiba-tiba, gaya hidup mewah yang dulu asing sekarang malah jadi hal biasa di kalangan para pemimpin. Nah, disinilah panggung konflik untuk Abu Dzar dimulai. Di tengah semua perubahan ini, Abu Dzar mengambil sikap yang nggak bisa ditawar-tawar. Prinsipnya sebenarnya simpel, tapi pada masanya itu radikal banget. Kekayaan alam itu amanah dari Tuhan untuk semua orang, bukan hak monopoli segelintir elit untuk ditumpuk. Penting buat dicatat ya, motivasinya ini bukan politik. Dia nggak ngejar jabatan. Dia melihat ada bahaya yang lebih dalam, bahaya spiritual. Dia melihat kekayaan yang tadinya jadi pelayan manusia, sekarang malah berbalik jadi tuan yang memperbudak jiwa. Dan dia merasa ini tugasnya untuk menyalakan alarm peringatan. Dan senjatanya, ayat Al-Quran ini yang jadi seruan khasnya kemanapun dia pergi. Dia nggak segan berdiri di depan istana gubernur atau rumah orang-orang kaya dan mengulang-ulang peringatan keras ini. Peringatan tentang api neraka yang menunggu para penumpuk harta. Dan apa hasilnya? Dia jadi semacam one-man movement yang paling ditakuti. Dari Suriah sampai Irak, namanya aja udah cukup bikin para pejabat kaya dan para gubernur jadi gerah. Dia itu kayak pengingat berjalan tentang tanggung jawab, suara kritis yang nggak bisa mereka sumbat. Dan ini membawa kita ke hari ini. Kisah Abu Dzar ini mungkin udah terjadi 1400 tahun lalu, tapi perjuangannya melawan ketimpangan ekonomi, melawan kekayaan yang cuma numpuk di segelintir orang, kedengarannya familiar banget kan? Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Di dunia kita sekarang yang penuh dengan kemewahan dan kesenjangan, apakah prinsip-prinsip seorang pemberontak dari padang pasir ini masih relevan?